Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Resti Setiawati pada pertemuan ke-11. Kemarin pertemuan ke-10 ya, sekarang pertemuan ke-11. Nah, pada pertemuan ke-11 kali ini aku dapat materi yaitu phobia speaking atau yang disebut dengan demam panggung. Siapa sih yang nggak pernah demam panggung? Nggak mungkin dong. Biasanya kalau kita maju pasti demam panggung nggak sih? Iya kan, setiap orang. Dan itu wajar guys. Ingat, kalau itu sangatlah wajar. Nah, phobia speaking itu atau yang disebut demam panggung itu apa sih? Ya kan? Nah, dalam istilah medis itu dikenal sebagai glossophobia, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami rasa takut, rasa cemas, dan gugup yang berlebihan saat harus berbicara di depan umum atau banyak orang. Nah, itu dalam medis guys ternyata. Nah, biasanya fobia ini termasuk ke dalam fobia sosial atau gangguan kecemasan sosial dan dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari juga, terutama dalam konteks pekerjaan atau pendidikan yang menuntut kemampuan public speaking. Apalagi itu kan sekarang gak mungkin ya pendidikan ataupun pekerjaan yang gak menuntut public speaking. Kita harus bisa berbicara di depan banyak orang. Nah, jadi ini tuh masalah yang sangat krusial guys kalau kita nggak bisa menangani fobia speaking atau demam panggung. Nah, terus ciri-ciri fobia speaking itu apa sih? Nah, ciri-ciri fobia speaking itu pertama, berharap tidak dipanggil oleh guru atau dosen saat maju ke dalam kelas. Jadi dia kayak berharap. Nah, biasanya orang yang seperti itu memiliki phobia speaking atau gangguan atau demam panggung maksudnya ya, demam panggung yang berlebihan. Nah, yang kedua itu gemeteran, ya kan? Kalian pernah nggak sih ngerasa gemeteran saat maju? Ya, itu termasuk ke dalam phobia speaking. Terus yang ketiga, jantung berdetak dengan cepat, itu termasuk ke dalam phobia speaking. Terus berpikiran blank, kita udah nginget materi apa aja nih, kita udah mempersiapkan, ternyata pikiran kita blank, kita nggak tahu harus ngomong kayak gimana. Itu termasuk ke dalam phobia speaking juga. Terus berkeringat dingin dan demam. Nah, biasanya ciri-ciri tersebut dialami oleh seseorang yang demam panggung saat public speaking. Maaf guys, kameranya hampir jatuh ternyata. Nah, kita lanjut. Cara mengatasi nervous. Nah, gimana sih cara mengatasi rasa takut, cemas, nervous gitu agar kita bisa mengendalikan phobia speaking kita di depan banyak orang. Nah, pertama yaitu memperbanyak pengalaman berbicara di depan umum. Nah, itu bisa mengatasi takut kita karena kita tahu kita tahu cara kita menyampaikan sesuatu yang disampaikan di depan banyak orang. Nah, yang kedua persiapan. Yang ketiga berpikir positif, terus gunakan visualisasi, terus percaya diri dan pancarkan aura positif. Dan jangan berfokus pada kesempurnaan. Kita juga nggak boleh fokus kalau diri kita tuh sempurna saat public speaking, tapi pas saat kita maju ternyata kita nggak sempurna, itu bikin kita ngedown. Itu juga nggak boleh ya guys, jadi nggak boleh berlebihan juga. Mungkin itu aja sih materi-materi yang kemarin disampaikan. Pokoknya dari materi ini yaitu kita harus bisa mengatasi rasa phobia speaking kita atau demam panggung kita saat kita berbicara di depan banyak orang. Itu sangat penting ya guys. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.